saya mengingatkan saudara-saudara yang bertugas di Kementerian Keuangan, bukan berarti saudara-saudara itu adalah pemilik uang Republik ini. Bukan. Jadi konstruksi untuk moneter dan fiskal kita rasanya jangan merasa itu duit lu pada lah istilahnya begitu. Itu adalah terutama untuk pensiun dan hari tua sekali lagi. Potongan upah para pekerja dan prajurit Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut PT Pos Indonesia beserta subholding serta berbagai isu penting terkait PT Pos Indonesia, termasuk tanggung jawab mereka dalam menyalurkan bantuan sosial dan dana pensiun untuk PNS, TNI, dan Polri. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Direktur Utama PT Pos Indonesia beserta seluruh jajaran direksi dan staf dan hadirin yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama, tadi sudah disampaikan beberapa hal penting oleh rekan-rekan sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tentu saja persoalan pekerja di PT Pos menjadi concern kami semua yang berada di Komisi 6, sehingga mungkin secara khusus nanti kita entah FGD atau apa untuk membahas persoalan tata kelola ketenaga kerjaan di PT Pos, karena kita juga menyadari ini dalam masa-masa yang penting bagi PT Pos di tengah kita beralih pada era digital dan kemudian beberapa hal lainnya, sehingga layanan-layanan pos itu menjadi tidak seperti pada awal mula hampir 200 tahun ketika dulu didirikan begitu Pak ya. Namun kita bersepakat untuk bagaimana mempertahankan keberadaan PT Pos. Namun demikian tadi disampaikan tentu kiranya harus ada terobosan-terobosan terhadap bisnis-bisnis yang bisa dilakukan ke depannya di kemajuan teknologi dan inovasi yang ada sekarang ini. Namun demikian saya kira kalau saya bersepakat agar ada perubahan pimpinan ini juga penting, karena ada atau tidak di dalam Perpres, PT Pos itu uh, Prof sudah melakukan penyaluran bansos dan sebagainya, sehingga ini membutuhkan dukungan kuat landasan hukumnya seperti di sini, yaitu perubahan Perpres 63 tahun 2017 tentang penyaluran PKH dan sembako yang saat ini hanya diberikan untuk himbara. Kalau bisa memang ditambahkan, bukan kalau bisa, sebaiknya memang ditambahkan PT Pos, karena pada kenyataannya sudah menyalurkan. Termasuk juga beberapa dokumen penting juga pada masa pemilu begitu. Sehingga ketika masuk di dalam Perpres ini, urusan nagih ini nyangkut Prof. Sekarang berapa tadi? Cepet ya kalau mau nagih langsung apa? Enggak, bukan di Kemensos, tapi ya, tapi tidak bisa PT Pos langsung menagih karena PT Pos tidak ada di Perpres. Sehingga urusan tagih menagih ini PT Pos harus setidaknya via mereka yang diamanatkan Perpres. Himbara. Tapi yang nyalurkan kan sebenarnya PT Pos gitu. Mudah, ya. Ya, jadi mungkin supaya dasar hukumnya kuat, kalau saya sih mendukung agar ada perubahan terhadap Perpres ini, ditambahkan sedikit saja. Yang kedua, kemudian mendorong
peningkatan kewajiban menyelenggarakan LPU di seluruh kecamatan. LPU singkatan dari apa, Pak? Yang umum ya. Layanan pos. Eh, yang seperti apa namanya bank pos itu yang layanan pos universal ini tadi kan beberapa seperti Pak Hairon mengatakan juga diperlukan begitu manakala bekerja dengan BPJS ini memang menurut kami perlu supaya tidak semua juga yang melayani pelayanan umum seperti mungkin di daerah-daerah tertentu kan agak sulit kalau harus bangun kantor BPJS misalnya. Kalau ini bisa dikerjasamakan dengan pos itu akan lebih baik. Sehingga dengan demikian mohon dukungannya saya juga dari pimpinan dan anggota lainnya. Namun demikian catatannya adalah eh, di direksi yang lama sebetulnya kami memperjuangkan agar ini ada kerjasama antara PT Pos dengan BPJS begitu. Kurang lebih perjuangan kami saat itu berhasil lah. Namun kami mendengar informasi bahwa itu di apa ya namanya bekerja sama dengan pihak lain pada bulan pada 29 Juli 2020, bukan pada masa kepemimpinan direksi yang sekarang, itu ada joint operation antara PT Pos dengan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Pertanyaannya, apakah masih berlanjut kerjasama tersebut? Dan karena ini direksi yang baru, saya kira pegawai pos banyak begitu. Tapi kalau apa yang bisa dikerjakan oleh PT Pos, kerjakanlah sendiri. Tidak perlu disubkonkan begitu, Pak. Ya, karena ini juga penting supaya pekerja itu ada pekerjaannya. Bapak mecat nggak bisa, tapi bisnis kurang begitu. Sehingga mungkin, salah ngomong lagi, bukan mungkin. Evaluasi, Pak, kerjasama dengan pihak-pihak ketiga termasuk tadi Pak Dharma disampaikan dengan konsultan-konsultan. Ini penghematan, Pak. Ini lagi gerakan penghematan nasional. Kami butuh catatan tertulis, jawaban tertulis, kerjasama dengan pihak-pihak ketiga dan bagaimana mekanismenya, apakah secara penunjukan langsung atau tidak. Yang berikutnya adalah antara berkaitan dan tidak berkaitan langsung dengan PT Pos, tetapi jujur saja pimpinan Bang Andre dan juga Prof dan Pak Adi, saya kebingungan akan menyampaikan ini di forum apa begitu. Tetapi ini sesuatu yang mendesak Bang Andre, Bang Andre. Ini sesuatu yang mendesak. Ya, karena saya saya kira kita semua Komisi 6 sangat memahami bahwa terkait tadi kan disampaikan PT Pos ini juga menyalurkan dana pensiun PNS TNI Polri kurang lebih nomor 2 setelah BRI ya Pak ya, yang dilayani hampir 1 juta orang oleh PT Pos, sekitar 900.000 lebih. Nah, ini terkait dana pensiun. Mudah-mudahan masih ada media di sini. Pada tanggal 7 Februari 2025, Kementerian Keuangan rapat dengan Komisi 11 dan menyampaikan berencana mengambil alih tugas pembayaran pensiun yang sebelumnya dilakukan oleh Taspen dan Asabri. Nanti ujungnya tuh yang nyalurin selama ini adalah PT Pos. Direktur Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Kemenkyu bernama Bapak Astera Primanto Bakti mengatakan bahwa pengambil alihan tugas pembayaran pensiun tersebut bertujuan untuk membangun proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Proses verifikasi dan validasi data langsung dilakukan DJPB yang kemudian pembayaran disalurkan melalui mitra. Nah, Pak, saya nggak tahu ini. Mohon dukungannya dari pimpinan. Karena rapat siang 7 Februari 2025 tersebut
malamnya Direktur Jenderal Anggaran, Saudara Isa Rahmawata, yang juga adalah komisaris di PT Telkom, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya. Dan juga hal yang berbeda, betul. Tetapi di Jiwasraya itu juga ada dana pensiun. Berbeda, tapi kalau ditelusuri pasti ada kaitannya. Jiwasraya 16,8 triliun, di dalamnya ada duit pensiun. Asabri korupsi 22,78 triliun, di dalamnya ada tabungan hari tua prajurit TNI Polri. Ini mumpung presidennya kita adalah seorang prajurit TNI yang waktu penyelesaian Asabri kami sangat tahu dan berterima kasih Pak Prabowo ini, ingat ya Pak Andre, mengawal penuh supaya pensiunan tabungan hari tua bagi prajurit TNI Polri itu bisa tetap dibayarkan meskipun duitnya saya katakan dirampok atau dibegal oleh oknum-oknum yang bukan hanya nggak punya otak, nggak punya hati menurut saya. Nah, THT ini terakhir saya ingin menyampaikan. Kami ingin mengingatkan kepada semua pihak, termasuk juga PT Pos yang menyalurkan pensiun, bahwa dana tabungan hari tua ataupun dana pensiun ini kan sedang dibangun narasi bahwa dana pensiun membebani negara, bahwa pensiun itu membebani APBN. Mari kita sampaikan kepada publik bahwa dana pensiun itu betul dari APBN, tapi skema gaji. Dipotong gaji kita semua, termasuk PNS TNI Polri, termasuk DPR. Untuk Taspen itu 3,25%. Untuk Asabri 4,75%. Dan jika digabungkan dengan tabungan hari tua, PNS TNI Polri per bulannya dipotong 8%. Yang dari pemerintah itu hanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Yang dari murni APBN yang dikasih ke pegawai yang bukan gaji itu 0,96% untuk Taspen, dan Asabri hanya 1,43%. Sisanya pensiun dan tabungan hari tua total 8% dari gaji PNS dan prajurit TNI Polri yang sebagian nanti disalurkan oleh PT Pos. Namun jika dihitung Pak Andre, laporan terakhir Januari, Taspen tabungan hari tuanya 149,53 triliun. Sementara Asabri uangnya prajurit TNI Polri itu yang dipotong dari gaji, bukan ditambahin tuh dari APBN, memang gaji mereka. Total per Januari itu kurang lebih 19,27 triliun. Kalau digabungkan 168,8 triliun. Sementara dana pensiun Taspen yang potongan per bulannya itu adalah 3,25% dari PNS, totalnya adalah sekarang Januari 250,77 triliun. Milik 1.487.453 peserta yang dipotong gajinya setiap bulan. Sementara Asabri itu total dana pensiunnya 29,18 triliun. Ya, ini milik 994.796. Situ ada nggak yang PT Pos? Dari jumlah tadi disebut itu, Ada. saya nyalurin. 900.000 itu disalurkan oleh PT Pos. PT Pos. Kenapa? Ya alhamdulillah ya. Allah kasih jalan, ada pos dan kita harus merespon cepat. Total kalau untuk pensiun saja, seandainya ini diambil dalam tanda kutip, dikelola oleh Kementerian Keuangan, yang dasar hukumnya saya tidak tahu Dengan bagaimana. pihak ketiga lagi kan, dengan mitranya, mitra barunya. Saya nggak tahu. Regulator itu menjadi ngurusin penyaluran pensiun. Saya nggak tahu ini apa karena panik, karena defisit anggaran, tapi janganlah potongan upah orang kerja. Ya, saya nggak tahu mau apa nih. Total pensiun 279,95 triliun, tabungan hari tua 168,8 triliun dari Taspen Asabri.
Total duit potongan upah PNS TNI Polri itu 448,75 triliun. Like, comment, and subscribe. Dan share. Mau ngapain ke Menq? Udah ada proses bisnis dan inget, itu adalah asuransi sosial, dana amanah, bukan uang yang ditambahin untuk seolah-olah pensiun tuh kita dibagi, Pak. Ini BUMN juga kan dipotong, nggak dipotong kan? Sama PNS TNI Polri. Mungkin yang di atas PNS TNI Polri nggak butuh, tapi setidaknya kita memperjuangkan para PNS dan prajurit TNI Polri yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Nah, demikian pimpinan, mudah-mudahan ini nanti di rapat berikutnya juga menjadi perhatian, karena seandainya ini kemudian juga melibatkan PT POS kembali dengan baik, ini juga akan membantu untuk kelangsungan bisnis PT POS ke depan dengan menambahkan keuntungan yang lebih baik. Demikian, saya mohon maaf, mungkin ini tidak terlalu tepat disampaikan di forum ini, tapi kita harus bergegas karena sudah dibahas di Komisi 11, begitu ya. Dan terakhir saya mengingatkan saudara-saudara yang bertugas di Kementerian Keuangan, bukan berarti saudara-saudara itu adalah pemilik uang Republik ini. Bukan. Jadi konstruksi untuk moneter dan fiskal kita rasanya jangan merasa itu duit lu pada lah, istilahnya begitu. Itu adalah terutama untuk pensiun dan hari tua, sekali lagi potongan upah para pekerja dan prajurit TNI Polri. Mohon dukungannya pimpinan dan anggota Komisi 6 dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.